Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Dirgantara, semester 5 Teknik Sipil kelas malam dengan NIM 2322201052. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas metode pelaksanaan konstruksi. Materi yang saya pilih adalah borpel. Latar belakang, seiring meningkatnya kebutuhan akan gedung bertingkat tinggi high-rise building dan infrastruktur berat jembatan, flyover, beban yang harus dipikul oleh tanah menjadi sangat besar. Hal ini memerlukan sistem fondasi dalam yang mampu menyalurkan beban hingga ke lapisan tanah keras yang sangat dalam. Tidak semua lapisan tanah keras berada di kedalaman yang dangkal. Borpel memungkinkan pengeboran menembus berbagai lapisan tanah, bahkan batuan, yang sulit ditembus oleh tiang pancang pracetak biasa. Borpel memberikan fleksibilitas bagi perencana untuk menentukan diameter dan kedalaman pondasi secara custom sesuai beban kolom masing-masing, tanpa terikat pada ukuran tiang pabrikan. Materi yang akan disampaikan antara lain, yang pertama ada peralatan utama, yang kedua material yang digunakan, yang ketiga langkah-langkah pelaksanaan, yang keempat keunggulan metode borpel. Yang pertama, peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan dalam metode borpel sangat bergantung pada kondisi tanah. Yang pertama, biasa digunakan ada drilling ring. Mesin bor utama umumnya menggunakan tipe crawler, crane, atau hydraulic ring. Selanjutnya ada caliber dan auger atau bucket, batang bor dan mata bor. Auger untuk tanah kohesif, bucket untuk tanah berpasir atau berair. Selanjutnya ada temporary casing, tabung baja untuk menahan dinding lubang bor agar tidak longsor di bagian atas. Selanjutnya ada pipa tremi, pipa panjang untuk menyalurkan beton ke dasar lubang. Selanjutnya ada material yang digunakan antara lain ada beton ready mix, biasanya menggunakan mutu tinggi, misal K350 atau sesuai spek dengan nilai slam yang tinggi 18 plus minus 2 cm agar beton dapat mengalir lancar di dalam air atau lumpur. Selanjutnya ada besi tulangan atau rebar, rakitan besi yang sudah dibentuk menjadi keranjang rebar cage. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, persiapan dan marking, penentuan titik koordinat menggunakan total station, pemasangan patok titik pusat bor. Selanjutnya pemasangan casing, initial drilling, pengeboran awal sedalam 2-3 meter, pemasangan temporary casing untuk menjaga kestabilan tanah permukaan agar tidak runtuh. Selanjutnya pengeboran drilling, pengeboran dilanjutkan hingga mencapai kedalaman rencana. Jika tanah berpasir atau berair, digunakan cairan bentonite sebagai penahan dinding lubang. Selanjutnya pembersihan lubang atau cleaning. Setelah mencapai kedalaman dasar, lubang dibersihkan menggunakan cleaning bucket agar tidak ada endapan lumpur yang mengurangi daya dukung ujung. Selanjutnya penulangan. Keranjang besi diangkat menggunakan service crane dan dimasukkan secara perlahan ke dalam lubang. Penyambungan antara keranjang besi dilakukan dengan las atau ikatan kawat benrat. Selanjutnya pemasangan pipa tremi dan pengecoran. Pipa tremi dimasukkan ke dasar lubang, beton dituang melalui corong pipa tremi. Prinsip tremi, ujung bawah pipa harus selalu tenggelam dalam beton sehingga segar, minimal 2 meter, untuk mendorong air atau lumpur keluar ke atas sehingga beton tidak tercampur kotoran. Selanjutnya keunggulan metode borpel. Yang pertama, minim getaran, cocok untuk area perkotaan yang padat penduduk karena tidak menimbulkan getaran sebesar spanpel atau tiang pancang. Kedalaman fleksibel, bisa menembus lapisan tanah keras yang sangat dalam. Diameter besar, mampu menahan beban bangunan yang sangat berat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.